Jadi ada dua orang yang akan mengajar kalian, yaitu saya dan Ibu Lilis. Sebelumnya sudah kenal Ibu Lilis atau sudah tahu orangnya? Belum. Ya. Sudah tahu ruangannya Ibu Lilis juga? Belum. Oke. Ruangannya saya tahu. Yang anak kali saya ada berapa orang di sini? Satu saja ya. Adik-adik di sini sudah konsul ke dosen walinya? Sudah. Oke. Jadi saya mau kasih tahu kalau ruangan saya itu di bawah tangga, itu ada pintu sebelah kiri. Terus nanti dilihat di jendela ada tulisannya kita di situ ruangan saya ya. Jadi nanti kalau misalnya mau bertanya atau mau mengumpulkan tugas atau hal-hal lain di situ ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang masuk, sepertinya ini masih banyak yang belum hadir ya. Saya mulai saja, silakan bisa masuk. Untuk pertemuan kali ini bersama saya mungkin sampai pertemuan ke-8 ya. Jadi nanti pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 itu Ibu Lilis. Oke, karena seperti itu jadinya nanti mungkin saja ada mungkin perbedaan entah dari pembawaan tentunya gitu ya, karakteristik dosen, kemudian mungkin ada tugas tambahan mungkin ya kalau bersama beliau gitu ya. Sehingga untuk pertemuan ini memang kita untuk menyepakati bahwa kuliahnya ya. Jadi apa saja yang mau saya sampaikan di sini ya. Untuk silakan Mas. Ini saya langsung ke sini dulu. Oke. Di sini adik-adik semua kita harus menyepakati peraturan atau rules karena kita tidak sendirian di dalam kelas ini. Jadi kalau kita bisa seenaknya aja nanti tentunya tidak akan berjalan dengan baik pembelajarannya ya. Maka kita perlu aturan. Di sini ada beberapa list yang sudah saya tulis. Adik-adik boleh nanti bisa kasih tambahan atau ada opini lain silakan ya. Untuk yang pertama kita harus on time. Itu untuk kesepakatan saya. Jadi untuk adik-adik apakah on time di sini ada toleransi atau memang kita masuk itu atau mulainya langsung di 10%? Atau ada toleransi 10-15 menit, tapi jangan sampai 1 jam ya. Nah, Boleh dikasih 15 menit sebelum masuk. berarti kita masuk ke jam 10 ya adik-adik. Tapi mulai belajarnya berarti 10:15 ya. 10:15. Saya langsung tulis di sini toleransi 15 menit atau masuk 10:15. Artinya apa? Kalau yang 10:16 masuk boleh masuk karena kan kalian bayar ya. Kalian bayar SPP sendiri kan. Jadi silakan masuk saja, tetapi yang saya lakukan di awal. Jadi nanti kalau misalnya hadir tapi sudah lewat absen, maka nanti saya tetap kasih hadir. Cuma nanti ada poin yang berkurang, nilai gitu ya, nilai sikapnya yang berkurang. Ini baru ya. Bukan. Oke, itu aturan pertama. Aturan kedua, jaga kebersihan ya. Kalian Senin sampai Jumat pakai baju ini terus selama 1 semester. Punya 1 atau punya 7? Yang satu lagi jemuran, yang satu lagi dipakai. Jadi maksudnya adalah walaupun bajunya sama terus, jangan lupa dicuci ya. Ya, jangan lupa dicuci. Jadi jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Di sini
kita di sini belum ada petugas kebersihan, ya. Jadi mungkin adik-adik nanti bisa lihat kiri kanan gitu ya, adakah sampah di sekitar kalian, walaupun bukan milik kalian, tapi tolong bisa dipungut gitu ya. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Maksudnya adalah kalian kan sudah berkomitmen kan untuk ambil mata kuliah ini. Terus kalau seperti itu apa? Artinya kalian harus juga sungguh-sungguh gitu ya. Selama 16 pertemuan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tagihan tugas, kemudian kehadiran, kemudian UTS, UAS, itu harus semuanya ikutin gitu ya, kumpul ya. Kemudian jujur di sini maksudnya apa? Jadi nanti kalaupun misalnya saya tidak sempat absensi di pertemuan keberapa, saya hanya tanya ke adik-adik siapa yang tidak masuk, terus ada yang titik absen, maka itu tidak dibenarkan ya. Jadi saya sudah percayakan ke kalian jujur, maka ketika saya bertanya saya sudah percaya jawaban kalian ya. Jadi mohon jujur. Kemudian untuk kehadiran, di sini kehadiran minimal hadir di kelas itu 75%. Tapi jangan sampai misalnya kalau 75% kan 12 pertemuan ya kalian di kelas, berarti masih ada berapa pertemuan yang masih bisa toleran? Empat. Jangan ditambah-tambah, hanya diskon ya. Jadi ada 4 pertemuan yang mungkin bisa ditoleransi gitu ya. Per tahun ini masuk. Tetapi adik-adik jangan seenaknya ya. Karena nanti di poin ke-7 itu jika tidak hadir maka harus info ke dosen gitu ya. Kalau misalnya saya yang jadi dosen di depan, maka kalian harus langsung menginfokan. Ada yang mungkin sakit atau mungkin izin ada ikut kegiatan lain atau apapun. Biasanya mungkin nanti di pertemuan itu ada yang ikut olimpiade gitu ya, OSN. Kemudian bertepatan dengan hari yang sama, maka tolong yang bersangkutan yang izin, bukan ketua kelasnya yang menyampaikan ke saya ya. Jadi tolong langsung infokan ke saya. Misalnya hari ini masuk gitu ya, pertemuan 1, terus izin apa sakitnya atau kabarnya nanti minggu depan, itu sudah ada valid lagi infonya ya. Jadi kalaupun sakit ya, semoga kalian sehat terus. Jadi nggak ada yang sakit, tapi kalaupun ada yang sakit maka perlu surat dokter gitu. Jadi jangan misalnya sedikit-sedikit pusing habis itu langsung sakit ya dibilangnya. Kemudian sedikit-sedikit tergores gitu ya, tangan kakinya sakit gitu ya, bukan kayak gitu ya. Jadi sakitnya benar-benar yang memang tidak bisa hadir di kelas ya. Dan kalaupun tidak ada info berarti saya kasih tahu. Lanjut nanti yang ke-9 ya, tidak menunda waktu mengerjakan tugas. Ini nanti tugasnya bakal saya jelaskan. Artinya kalau misalnya saya kasih deadline misalnya sampai tanggal berapa, kalau ada yang tidak kumpul tugas kemudian itu dan tidak ada info, maka saya kasih nomor ya. Jadi mohon kalau ada kendala yang poin ke-13 ya, kalau ada kendala, pertanyaan, kebingungan langsung infokan ke kami gitu ya. Langsung chat di grup gitu, ya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian jaga kesehatan ya, tadi kalau misalnya ada mata kuliah pagi, kalau misalnya tidak sempat makan berat ya, beli roti atau susu, jaga kesehatan ya, karena biasanya penyakit-penyakit mah dan lain-lain itu karena apa
tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Gitu. Hanya saja konsekuensinya tidak ada nilai karena dia tidak ada pemotongan, gitu ya. Jadi jaga kesehatan juga ya. Kalau ada apa-apa tolong infokan ke kami langsung. Sepertinya itu ya. Nah, adik-adik semua sebelum kesini saya mau lihatkan dulu. Saya sudah share buku panduan ini. Ada yang sudah punya? Ini waktu orientasi dibagikan nggak? Ini sudah saya share ke grup kalian, jadi kalau dibaca, kenapa? Karena tidak semua hal-hal di mungkin orientasi terkait akademik itu disampaikan. Nah, jadi kalau kalian tidak baca ini, maka akan kebingungan, gitu ya. Misalnya terkait ini sekilas saja ya. Kenapa penting ini dibaca? Di halaman-halaman awal itu boleh di skip aja karena itu pasal-pasal atau peraturan. Tapi ini misalnya kalian ada istilah-istilah terkait akademik ya, itu yang kurang paham, maka coba dibaca di sini ada istilah-istilah itu terkait misalnya IP, IPK, SKS gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya NBKM gitu, ketika kalian mau pertukaran pelajar, mau itu sepertinya sudah bukan di semester 3. Jadi kalau kalian mau ada yang berminat NBKM keluar kota, kemudian pertukaran pelajar ke kampus lain, boleh. Di sini ada istilah-istilahnya dan syarat pengurusannya. Ya. Silakan bisa masuk. Ini juga ya, sudah tahu nih apa namanya nilai A, nilai E, yang mana harus kalian apa namanya dapatkan nilainya, nilai A atau nilai E atau nilai apa, tahu artinya apa. Jadi nanti untuk pengantar pendidikan ini harapannya kalian bisa dapat nilai A ya. Nilai A ini nanti dikonversi ke angka 4, bukan angka 100 gitu ya. Kalau di sekolah kan 100 ya ini. Nah, kalau di sini dia 4. Nah, 4 ini nanti kemudian dikalikan dengan bobot SKS. Bobot SKS akan menjadi berapa? 2 ya. Kemudian nanti dijumlahkan dan dirata-ratakan sampai ke mata kuliah kesekian. Nanti kalian akan dapat nilai IP-nya ini. Harapannya kalian ada di rentang ini nanti 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 ini kenapa? Karena nanti konsekuensinya di semester 3 sampai semester lanjut. Jadi nanti semester 1 sama semester 2 kalian itu tidak input mata kuliah satu-satu, tapi satu paket ya. Jadi kalian semester 1 20 kan ya. Semester 2 juga 20. Nah, tapi nanti semester 3 baru kalian input satu-satu mata kuliahnya. Nah, untuk kalian misalnya mau dapat banyak gitu ya, belajar di semester 3 atau ambil SKS banyak, maka IP-nya harus segini kisarannya. Nanti akan bisa ambil 24 SKS. Tapi kalau misalnya IP-nya kalian di bawah dari itu, maka konsekuensinya akan lebih sedikit. Ini kenapa saya jelaskan konsekuensi seperti ini, karena nanti adik-adik bisa perhitungkan itu mulai dari sekarang. Jadi kalau misalnya saya mau dapat nilai A, maka saya harus seperti apa? Seperti apanya misalnya nanti kisaran nilai A itu ini. Jadi nanti kalau misalnya di akhir semester itu kan nanti keluar nilainya. Ada yang A, minus dan apa. Nah itu nanti kalian bisa perkirakan nilai kalian segini gitu. Nah kalau mau 85 sampai 100 artinya apa? Mungkin kalau tugasnya harus lengkap, isinya harus benar. Terus kerja tugasnya mungkin harus online dan lain-lain gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang coba kalian pikir-pikir itu, karena kan sudah komitmen, harapannya adik-adik jangan ada yang mengulang, ya. Mengulang atau ada yang nanti nilainya C. Gitu, ya. Ini
juga di buku panduan ya. Nah, ini perhitungannya. Jadi kalau satu SKS itu dia 45 jam satu semester. Jadi kalau satu mata kuliah ini 2 SKS berarti 90 jam kalian belajar gitu, selama 16 pertemuan. Nah, tapi kan kita satu pertemuan berapa jam? Berapa jam? Ada 100 menit aja kan ya. Jadi ini perhitungannya. Jadi di sini maksud saya adik-adik bisa kalkulasikan gitu ya. Kita masuk itu katakan yang ideal tadi 90 jam ya. Ini untuk 2 SKS satu semester. Jadi dari bulan September sampai bulan Desember akumulasinya segini 90 jam. Terus dibagi 16 pertemuan, 16 menit. Nah, itu jadinya 1 menitnya atau satu pertemuannya 5,6 jam. Nah, 5,6 jam ini sebenarnya kita belajar di kelas tuh segini. 5 jam ini di kelas. Bayangkan selama apa itu gitu ya. Sementara kita hanya punya waktu 100 menit aja gitu. Ya. Jadi sisanya gimana dong? Gitu. Nah, sisanya adalah makanya ada alasan si dosen-dosen itu membuat ini tugas. Jadi artinya sisa dari yang coba kalau 5,6 jam itu tadi konversi ke menit 337,5 menit per menit atau per pertemuan. Jadi 337 dikurangi 100 menit masih ada 237 menit. Ini. Jadi mungkin setelah ini jadi setelah ini kalian sebenarnya masih harus belajar lagi mata kuliah ini walaupun saya nggak ada. Nah, segini waktunya. Nah, caranya kami dosen untuk melihat kalian belajar atau tidak itu dari pemberian tugas gitu. Jadi itu alasannya. Kenapa sih mungkin kalian pernah dengar kakak-kakak kelas mungkin gitu pernah dengar dulu waktu SMA kalau kuliah itu banyak tugasnya gitu ya. Atau oleh-olehnya tugas gitu. Karena ini keterbatasan waktu ini. Jadi harapannya ketika nanti kita ada tugas, saya memberikan tugas, ini alasannya. Saya melihat kalian belajar itu dari sini, dari pengumpulan tugas itu. Gitu. Saya tidak bisa lihat satu-satu nih adik-adik belajarnya gimana, cuma dari sini aja gitu ya. Jadi itu alasannya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu saya lagi ngerekam di samping kanan kalian karena saya nanti akan provide kalian juga dengan rekaman. Kalau misalnya ada yang mau memutar lagi tadi ngapain aja gitu ya, masih loading nih gitu ya, banyak banget informasi. Boleh nanti saya akan upload ke YouTube, terus nanti linknya saya kasih ke kalian ya, bisa ditonton seperti itu. Di sini juga saya sebenarnya channel ini sebenarnya hanya untuk rekaman ya, rekaman mata kuliah. Saya mulainya itu di semester kemarin ya, jadi nanti kalau kalian semester 2 ya bisa lihat rekaman saya juga di situ untuk tahu gambaran mata kuliah yang nanti kalian pelajari apa. Tapi untuk semester ini belum ada ya, jadi kalian sebagai medianya langsung nanti untuk adik-adik kita kalian bisa mereka nanti nonton kalian gitu ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon izin ya rekaman kalian untuk rekaman. Oke. Lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya? Silahkan. Oke. Saya kesini lagi ya ke bagian sini. Jadi biasanya itu
Jadi biasanya yang pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu biasanya dosen senior. Tapi karena saya yang masuk duluan, maka saya menjelaskan ke adik-adik nanti seperti apa untuk sesi bersama Ibu Lilis. Ya. Saya jelasin dulu sesi bersama Ibu Lilis untuk kalian nanti biar nggak lupa, walaupun masih 8 selanjutnya gitu ya nanti ketemunya. Nah biasanya kalau sesi bersama beliau itu nanti kalian jadi kelompok ya, kemudian bikin makalah lalu presentasi seperti itu ya. Saya percaya ke kelas ya untuk bagi kelompok nanti silakan itu nanti untuk pertemuan 8 selanjutnya gitu. Jadi nanti pertemuan 9 sampai pertemuan 15 masih lama ya, tapi saya sudah kasih tahu ke kalian. Harapannya jangan lupa nanti itu boleh dicatat atau nanti nonton lagi rekamannya. Nanti ketika beliau masuk kalian harapannya sudah siap presentasi ya. Nah kalau bersama saya bagaimana? Apakah berkelompok juga gitu ya? Kalau saya di sini kalau untuk tahun kemarin memang saya seperti itu sama juga berkelompok, tapi saya mau coba inovasi di sini. Kita metodenya tidak berkelompok tapi individu biar tidak saling menggantungkan sama lain ya, biar terus diri sendiri ya, hidupmu gitu ya. Jadi kalau sudah selesai tugas sendiri sudah selesai tugasnya gitu. Jadi maksudnya yang lain, teman-teman yang lain mereka terus sendiri gitu ya. Seperti apa? Sebenarnya mudah karena mungkin kalian juga kalau waktu sekolah juga tugasnya hampir mirip. Nah tugasnya itu kita ini saya lompat karena mau menjelaskan yang ini dulu, tugas ini dulu. Di setiap pertemuan itu ada materi ya. Ini materinya nanti saya share kalian PowerPoint-nya. Nanti lain kali kayaknya ditaruh di mana ya ininya. Di sini bisa, tapi coba ke kelas nanti di depan ya. Ada kayak yang meja tinggi itu, coba dicari ada 3 buat kelas ini. Biar nanti lebih di atas, biar nanti yang di sebelah sini saya tidak, kalian nggak kesulitan gitu kan ya melihatnya, karena di sebelah sini fokusnya. Jadi nanti di sini aja. Jadi coba cari meja panjang, jadi buat di atas aja biar semuanya lihat ya. Kalau ada yang nggak kelihatan bilang ya, atau saya duduk saja biar belakang ya. Jadi ini nanti saya catat kalian materinya ada semua di sini ya sampai ke sesi 2 juga. Cuma saya mau kasih lihat dulu teknis untuk bersama saya ya. Ini yang akan kalian kerjakan selama 7 minggu ya, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7 ya. Setiap orang itu bikin rangkuman 1 halaman ini, jadi sudah saya bikinkan formatnya. Jadi nanti kalian berhenti menulis sampai sini, tidak berlembar-lembar, 1 halaman saja ya. Materinya dari mana? Materinya dari makalah kakak kelas kalian, sudah ada makalahnya. Jadi nanti kalian baca makalahnya, ini sudah saya sediakan dari pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi nanti sebelum masuk kuliah, misalnya pertemuan kedua gitu ya, ini nanti akan saya bagi filenya ke kalian semua. Nah kalian akan baca pertemuan kedua. Ini makalahnya sudah mereka bikin, jadi bukan berkelompok lagi kalau untuk sama saya ya, tapi kalian nanti akan baca isi dari makalah mereka ya. Jadi tidak perlu lagi cari sumber belajarnya, bacaannya sudah ada bacaannya ini. Nah setelah itu baru kalian rangkum seperti itu. Nah, rangkumannya tidak boleh lebih dari 2 halaman. Jadi hanya sampai di sini saja. Ya. Itu akan dilakukan sampai 7 pertemuan.
Dan nanti di pertemuan keduanya itu, jadi di kelasnya kita langsung presentasi. Nah, presentasinya itu satu pertemuan itu 10 orang yang presentasi. Presentasikan apa? Presentasikan rangkuman kalian. Gitu. Jadi nanti kita letter U saja, gitu ya. Huruf U saja nanti tempat duduknya. Jadi biar saya bisa lihat satu-satu. Jadi kenapa gunanya saya minta kalian untuk merangkum ini? Karena ada bahan untuk nanti kalian presentasi di kelas. Gitu. Karena hanya 100 menit, perkiraan kalau untuk 10 orang berarti satu orang maksimal 10 menit. Gitu ya. Jadi nanti saya akan acak siapa saja yang akan maju di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Gitu. Jadi artinya apa? Adik-adik semua belajar gitu. Jadi kalau biasanya kan kalau kelompok itu yang belajar yang hanya bikin makalah saja gitu ya, kebanyakan. Atau yang take it seriously itu hanya yang bikin makalah saja. Yang jadi audiens sudah tahu itu dia bicara apa di depan gitu ya. Nah kalau sekarang karena kalian bertanggung jawab sama diri kalian sendiri, maka kalian harus belajar minimal di luar kelas itu gitu. Jadi sebelum kelas maka kalian harus belajar memahami tadi materinya sudah ada, kemudian nanti tinggal ditulis di sini gitu ya. Ini sedikit sekali tulisan yang harus kalian masukkan di sini. Jadi karena rangkuman jadi tidak perlu semuanya kalian tulis. Nanti saya akan lihat ada yang mirip enggak, ada yang jiplak satu sama lain enggak gitu ya, original enggak tentunya ya. Nah itu nanti kalian lakukan selama 7 pertemuan. Harapannya apa? Harapannya nanti setelah kalian masuk ke sesi kedua bersama Julius, kebiasaan itu kebentuk. Artinya walaupun kalian berkelompok, kalian tetap aware sama materi teman lain. Karena itu sebenarnya tujuan kalian masuk mata kuliah gitu kan, paham maksudnya apa sih mata kuliah itu apa ya. Nah jadi nanti ini nanti saya karena saya belum hafal namanya, mukanya juga ya. Nanti absen saya akan panggil namanya satu-satu, tapi tentu saya tidak hafal nih satu-satu mukanya ya, karena tadi pun saya baru masuk kelas juga gitu ya. Jadi nanti untuk setiap tugasnya kalian masukin foto di sini, foto selfie ya. Jadi tulis sama nih, kemudian foto selfie pada saat kalian selesai mengerjakan rangkuman itu. Ya. Jadi setiap pertemuan akan beda. Kalian akan melihat progres muka kalian. Ya. Jadi nanti dari yang mungkin masih segar, sampai yang masih kurus banget, sampai yang sejahtera, yang masih habis, mukanya segar, gitu ya. Nanti bisa kelihatan. Dan saya juga bisa hafal mukanya yang mana. Ya. Jadi mungkin juga bisa sebagai bentuk apresiasi karena kalian sudah selesai bikin rangkuman. Ya, kasih kesan itu di foto itu, gitu ya. Ya, jadi nanti ditempel di sini, ya. Kalau kalian di selfie, habis nulis rangkuman, selesai, take a picture, terus habis itu simpan di sini. Dan saya maunya tugasnya di print ya, karena cuma 1 halaman aja. Jadi nanti setiap selesai kelas saya kumpul, karena kan kalian ada berapa orang? 29 kan? Nah setiap pertemuan nggak semuanya yang maju gitu. Jadi nanti akan saya nilai juga tulisan kalian yang walaupun tidak maju juga. Jadi jangan khawatir, yang tidak presentasi pun saya periksa, saya yang nilainya juga dari situ. Ya. Nah itu semoga tidak memberatkan adik-adik karena ini sebenarnya bukti kalian belajar aja. Ketika kalian baca makalah, kalian ada nggak sih yang nyangkut di otak dengan bacaan tadi itu? Tulislah di situ, ya, tulis di rangkuman itu. Tidak semua tentunya yang kalian tulis ini, misalnya kita mulai dari awal ya, coba. Ini tuh ngomongin soal apa sih? Bab 2 itu tentang kalau kita lihat hakikat manusia dan perkembangannya. Nah, jadi ketika kalian
Jadi di sini maksud saya kalian bisa latihan menulis, karena nanti di skripsi kalian menulis sendiri gitu. Jadi maksud saya nanti di semester 1 latihan menulis 1 halaman, kemudian nanti selanjutnya bisa kerja sendiri. Ya. Jadi nanti mungkin ada 1 orang di sini yang fokusnya ke hakikat manusia. Hakikat manusia itu apa sih kalau menurut ini? Boleh 1 paragraf ini kalian kembangkan, gitu. Ya. Misalnya penjelasannya ada, coba kasih contoh di paragraf keduanya apa, gitu. Ada mungkin teman-teman lain maunya fokusnya ke bagian di hakikat manusia. Hakikat manusia itu ada beberapa, ada individual, ada sosial, ada susila dan lain-lain. Yang mana sih yang menjadi hal tertarik dari kalian itu kalian boleh, gitu ya. Jadi jangan semuanya, karena kan rangkuman, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nanti coba saya akan lihat di kedua bagaimana tulisannya. Ya. Dan semoga nanti bakal berprogres juga, gitu. Jadi tulisan yang mungkin nggak nyambung kalimat-kalimatnya nanti bakal nyambung juga, karena nanti akan terkoreksi. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, saya mau kasih lihat untuk penilaiannya ya. Nah, misal ini kan akan berlaku selama pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 ya. Maka setiap pertemuan itu akan selalu ada nilai di sini. Ya. Jadi misalkan saya akan membagi 2 penilaian, yaitu dari isi tulisan dan juga dari presentasi. Ya. Presentasinya dari mana? Dari rangkuman yang kalian sudah bikin itu. Ya. 10 menit itu kalau presentasi itu lama banget, ya kan? Jadi kayak apa aja yang diomongin gitu, boleh apa aja sebenarnya gitu, ya. Tapi masuk di rangkuman yang kalian tulis. Nah, ini presentasinya saya bagi dominan tulisan 80% dan presentasi 20%, karena kalian masih belajar untuk presentasi gitu ya. Jadi saya kasih sedikit poinnya ya untuk presentasi 20%. Jadi kalian bisa fokus ke tulisannya bagus tidak nanti ya. Nah, jadi kalau seperti itu presentasenya, misalkan ini saya ambil 1 orang namanya Siti Fadila. Siti Fadila di pertemuan kedua, ini masuk ke kedua. Di pertemuan kedua itu dia sudah kumpul rangkumannya, berarti nanti akan saya periksa bagaimana tulisannya ya. Nah, nanti hitungannya seperti ini gitu. Kalau misalnya kualitas tulisannya 100 maka bagus sekali ya, maka nanti dikalikan 0,8 jadinya dia dapat 80. Nah, tapi pada saat itu juga dia presentasi. Nah, presentasi itu bobotnya 20%. Jadi kalau misalnya dia presentasinya 80 nilainya gitu ya, ketika dia ngomong itu lancar, kemudian jelas juga, atau misalnya dapat 80 gitu ya. Nah, nanti di kalkulasinya seperti ini gitu. Jadi nanti total untuk pertemuan kedua dia dapat 96 gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman lain yang tidak presentasi? Nah, jadi kalau yang tidak presentasi dia misalnya mengumpulkan tugas saja ya. Misalnya ini siapa? Panti gitu ya. Dia nilainya 90 tulisannya, tapi pengalinya 0,8 gitu ya. Jadi dia dapat 72 saja untuk pertemuan itu. Nah, Panti bagaimana nih di pertemuan-pertemuan lain gitu ya. Jadi karena tadi itu 1 unitnya, kelihatan nggak? Setiap unitnya itu ini aja kali ya. 1 unitnya itu kan 10 orang. Maka untuk menyelesaikan presentasi siklus pertama itu kan berarti nanti misalnya nih unit 2 10 orang, unit 3 10 orang, unit 4 10 orang. Nah, jadi nanti akan si Pang ini mungkin bisa jadi dia presentasi di unit ketiga atau di unit keempat gitu. Seperti itu. Nah, karena untuk menyelesaikan tadi 20
29 orang mahasiswa tadi gitu. Jadi nanti semuanya kedapatan, tapi tergantung unitnya dia berapa. Jadi bisa saja mungkin unit kedua mungkin memang nilainya rendah, tapi nanti dinilai unit ketiga karena dia presentasi dia nilainya tinggi. Jadi dia adil. Nah, setelah ini nanti ini satu kali presentasi ya, satu kali presentasi. Jadi kalau misalnya siapa tadi, Siti Fadila itu dia sudah tampil di pertemuan kedua, maka pertemuan ketiga keempat dia tidak tampil untuk teman-temannya yang lain dulu, tapi tetap mengumpulkan tulisannya. Nah, jadi ini satu kali presentasi. Nah, berarti untuk 7 menit itu setiap orang 2 kali presentasi aja. Seperti itu. Jadi nanti presentasi pertama ini menit 2 sampai menit 4, terus presentasi keduanya menit 5 sampai menit 7. Ini 10 juga ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti itu kalian lakukan sampai pertemuan ke-7. Jadi nanti teknisnya kita masuk di jam 10.15, tadi durasinya 15 menit. Terus kalian bawa paper 1 halaman itu masing-masing gitu kan tiap pertemuan. Nanti saya akan acak, misalnya pertemuan kedua 10 orang, maka 10 orang itu akan bebas di pertemuan 3 dan 4 untuk presentasi. Karena nanti giliran yang 20 yang dulu gitu, di 3 dan 4, tapi tetap bawa resume untuk pertemuan ketiga gitu, untuk dikumpul. Paham ya? Gitu. Jadi seperti itu. Nah, tidak harus 10 menit satu orang, tapi maksimal 10 menit karena memang cuma 100 menit kan kita gitu. Jadi boleh 5 menit, setidaknya ada yang diomongin gitu ya, dikeluarin gitu ya, ada yang dikata-katain silakan. Boleh 5 menit, 10 menit gitu ya. Nanti kalaupun ada waktu saya akan nambahin di akhir gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa teknisnya gitu ya, kita perbaiki bareng-bareng kalau misalnya ada yang kurang ya, di pertemuan kedua pun. Seperti itu untuk teknisnya bersama saya ya. Nah, untuk UTS walaupun masih lama ya UTS-nya, jadi di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 kalian sudah punya kebiasaan untuk menulis apapun yang kalian pahami di tulisan 1 halaman itu. Walaupun kualitas tulisan sumber bacaannya masih bisa dipertanyakan tuh makalahnya mereka gitu ya. Kalau saya mau kasih lihat nilai makalah mereka pun gitu ya. Nanti kalian mungkin bisa lihat ada koreksi dari saya kayaknya di pertemuan ke berapa ya. Ada yang saya koreksi di situ. Nah, nanti kalau di pertemuan ke-5 kalian mungkin jangan kaget ya, ada tulis, ada koreksi dari saya. Biasanya saya seperti itu kalau makalah ya, saya koreksi tentang kebenaran tata tulisnya dan lain-lainnya. Ada kayak catatan di sebelah kanan, kalian fokusnya di bagian isi saja gitu ya. Nah, ini tidak kalian lakukan gitu. Nanti kalian lakukan di sama tulisannya. Nah, nanti untuk UTS sumber bacaannya bukan makalah tapi artikel jurnal. Karena kalian sudah mahasiswa, tentunya bacaannya harus yang saintifik. Nanti saya akan sediakan artikelnya dan mungkin akan menyusul untuk aturan seperti apa ya tulisannya. Oke, itu seperti itu. Di sini saya
Kayaknya kekurangan satu orang dan saya lihat di siapa ada 28. Kalau di siapa 28 kalau nggak salah. Iya bukannya satu orang. Iya, karena ada satu orang yang menjadi berikutnya ya. Oh, ya ini 28. Dengan pertemuan kali ini ada di Zoom. Ada di sini. Ya, nanti sebentar saya present. Perkenalan nanti ya di belakang. Ini nanti ya materinya itu sesuai, judul materinya sesuai dengan makalah yang tadi ya. Jadi nanti silakan baca. Nah untuk penilaian, penilaiannya kehadirannya saya berharap 100% gitu ya. Tapi tadi ada toleransi minimal 75. Ada dosen yang tidak membolehkan UTS sama UAS kalau kehadirannya kurang dari 75%. Ya. Jadi saya berharap kalian bisa jaga kesehatan. Ya. Nah kemudian keaktifan selama di kelas di sini kalau bersama saya berarti ketika saya tunjuk misalnya siapa tadi si A gitu ya yang presentasi maka dia harus siap. Tapi kalau sama ibu nulis mungkin beda, misalnya keaktifannya nanti kan ada yang jadi materi ya, kemudian ada yang mungkin bertanya, ada yang jadi moderator, ada yang jadi notulen, ada yang menambahkan dari audiens, itu berarti keaktifannya ya. Terus sikap selama di kelas ini apa maksudnya? Artinya tadi on time gitu ya, kalau sudah 15 menit terlambatnya jangan tambah-tambah sampai 20-30 gitu ya, nanti mengurangi nilai. Terus sikap di sini juga ketika adik-adik menjadi penyimak atau pendengar, jangan ada yang menyela gitu ya. Kemudian kalau ada yang mendiskusikan silakan di luar, biar tidak mengganggu ya. Kemudian kelengkapan tugas, apalagi bersama saya ada 7 kali ya yang kalian kumpulkan, maka semuanya harus lengkap tugas-tugas itu ya. Kemudian on time kumpul tugasnya. Jadi kalau sama saya berarti adik-adik ini saya akan tugasnya juga ya. Setiap tugas itu dikerjakan selama 7 hari kan untuk minggu depan itu gitu ya. Jadi tugas nasional dikerjakan selama 7 pertemuan mulai dari pertemuan 2 sampai 7. Kemudian di print 1 halaman untuk dibawa ke kelas menurut urutan materi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat maka akan berkurang nilai gitu ya. Oke, itu untuk bagian untuk tugas. Tapi kalau misalnya untuk makalah mungkin ketua kelas bisa koordinat teman-temannya, bisa kumpulkan makalah itu kan mulai dari kayaknya pertemuan 9 ya. Jadi pertemuan 9 itu nanti coba sebenarnya bisa dicicil juga dari sekarang untuk bikin makalahnya walaupun sampainya kapan gitu ya. Yang materi ini, materinya bersama ibu Lisni. Ini kamu bagi dari pertemuan 9 sampai 15 berarti berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. 29 dibagi 7 itu dibagi kan? Kemudian nanti silakan materinya mana saja. Nanti saya share PPT-nya mana aja ya. Kemudian nanti bikin makalahnya, kumpulkan sebelum Ibu Lilis masuk gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti ada pesan kalian belum mengerjakan gitu, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang sebenarnya, dicicil-cicil. Ya. Nah, itu untuk bersama Ibu Lilis. UTS nanti kalau saya review artikel, sementara kalau UAS saya kurang paham kalau bersama Ibu seperti apa nanti. Ya. Itu saja sebenarnya kalau dari saya. Ada
Jadi cuma membawa satu halaman itu saja ya. Jadi itu adalah isi otak kalian yang ditulis gitu ya. Jadi nanti kan kita settingan duduknya lurus gitu ya. Jadi nanti biar saya lihat dulu satu, ketika saya panggil misalnya Siti Fadila atau Andali silakan presentasi rangkumannya, silakan berdiri. Kemudian jangan dibaca ya. Presentasi itu bukan membaca depan kelas dengan suara keras, bukan. Tapi presentasi itu kalian boleh lihat rangkumannya untuk jadi pengingat aja. Oh saya mau ngomong ini, terus saya ngomong ini. Untuk first time pasti nggak bagus ya. Untuk di pertemuan kedua, 3, 4 itu masih belajar nggak apa-apa. Tapi saya mungkin berharap kalian bisa lebih berani, kemudian bisa lebih terstruktur lagi nanti untuk ngomongnya. Jadi jangan takut-takut ya. Karena kalau takut-takut nggak dapat nilai. Ya. Jadi kalau saya panggil siap aja untuk presentasi. Ya. Asalkan ditulis rangkumannya gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kak, nanti setiap pertemuannya itu lain-lain semuanya atau sama? Lain-lain, karena materinya beda-beda saya. Beda-beda ya. Ini materinya beda-beda. Jadi misalnya pertemuan kedua minggu depan kita akan bahas tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Maka kalian akan membaca makalah kelompok pertemuan 2 itu yang ini 2 baca ini. Mungkin rangkuman 1 halaman. Terus print bawa ke kelas, dikumpulkan gitu ya. Setelah itu pertemuan ketiga ngomongin soal apa sih pertemuan ketiga tuh, dari sisi pendidikan. Masuk lagi ke makalahnya, makalahnya ini ke 3. Jadi seterusnya. Seperti kayak clipping modelnya, ngumpulin tugas. Nanti di akhir mungkin saya bakal balikin ke kalian bisa lihat tulisan kalian yang saya. Jangan lupa ini ya formatnya ya. Ini saya sudah tulis formatnya, kalian bisa baca ini gitu ya. Tuliskan isi rangkuman dan lain-lain sampai di sini. Karena ini juga jadi penilaian. Kalau misalnya ada yang membuat 2 halaman, maka bukannya nilainya tambah tapi kurang. Karena saya pengen kalian disiplin sama format itu. Sudah dimudahkan 1 halaman 1 halaman aja, jangan banyak-banyak ya. Karena halaman selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya aja. Seperti itu. Ini 29. Ini regulasinya, rulesnya ada di sini. Kalian silakan baca. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu nanti tetap pakai patron atau tidak usah? Patron kok. Iya, pakai nanti kalian di sini. Jadi kan nanti di download nih. Oh, sudah tampaknya. Iya, di download terus nanti tinggal hapus aja isinya. Terus isi deh. Gak usah bikin kata kirikan sendiri ya. Ya, sudah dimudahkan ya. Please and go, sudah dimudahkan. Jadi pakai ini saja, tinggal dihapus, yang bagian sini dihapus juga. Jadi saya kasih filenya. Ibu ini A4 atau F4? Adanya ini A4, soalnya saya pakai ini. Oke, apa? Kalau ada kertas F4 juga nggak apa-apa, tapi kan pasti jadi lebih sedikit ya. Ini ya kotaknya nanti siang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan ini ya, jangan copy paste punya orang ya, tulisan orang ya. Gak apa-apa tulisannya nanti masih nggak nyambung kalimatnya, ada typo-typo nggak apa-apa. Tapi saya pengen kalian jujur sama tulisan kalian sendiri. Oke. Kita ini selanjutnya. Untuk pertemuan kedua itu kayaknya
libur ya tanggal 10 September jadi saya cek juga di sini kayaknya nggak ada yang libur September berarti di depan kita masih masuk ya. Kalaupun saya belum ngecek kalau di setiap hari Selasa apakah ada hari libur atau tidak, tapi kalaupun ada nanti bersama saya boleh nggak kita online saja. Boleh. Jadi kita tetap masuk tapi online. Jadi saya sediakan dulunya. Kenapa seperti itu? Maksudnya kenapa libur tapi tetap masuk atau liburnya bukan di hari itu tapi di hari lain di minggu yang sama? Alasannya karena nanti akan sulit untuk nyari waktu gitu. Apalagi kalau misalnya dosen yang terakhir nanti masuk terus sudah selesai Desember itu akan sulit nanti cari waktu. Gak apa-apa ya seperti itu. Bisa malam juga gak apa-apa. Ya. Nanti kalaupun ada hari libur nanti saya akan informasikan lagi tapi tetap masuk di minggu yang sama. Mungkin itu ya saya mau absen dulu. Siapa tadi yang belum input KRS namanya? Ada yang tidak ada di sini? Namanya siapa? Sitianisa. Sebesar Siti Anissa. Siti Anissa. Iya, KRS tuh masih belum masalah sedangkan Siap, ininya ini berapa? ya Ininya A221 24071. tapi hadir ya? Iya. Tapi belum. Karena nanti di absensi di sini nggak ada. Oke, kita mulai dari pertama Siti Fadila hadir. April Daniel Topika hadir. Tiganya laki April perempuan ya. April Vivi Manti Haikal Hadir. kamu sakit Ya. pakai masker kenapa? Tadi ada di ibu. Rizal Kak anak apa? Muhammad Asril bin Masud. Kamu ada ini hubungan saudara sama Pak Mukhtar? Bukan ya? Soalnya suaminya maafin juga. Tidak. Ada yang bilang kamu sih. Masa Zihan Fadira, Ananda Rizky Mardatila. Cowoknya cuma 3 ya. Windy Yudhita Kandi, Farah Al-Fadila, Agustina oh ya, Agustina Aini Wulandari, Wasni satu mana Wasni? Kemarin yang konsul kan ya? Oh, iya. Sama Agustina bukan? Saya tidak hafal namanya tapi saya hafal mukanya. Windy Tur Alma. Widya Tur Alma. Nah, Ella Nur Afni Iza Inayatullah Murifatul Nisa. absen ibu. Balik kampung karena ada kedekatan. Izin berarti coba minta tolong dia yang kata saya. WA saya langsung. Kayaknya saya masih kasih apa karena belum ada dari saya. Nanti kalau dia WA saya kasih izin. Sarah S. Alfada, Alivia Salsa Nabila hadir. Amelia Hesti Anugrah, Rahma Aulia, Andari Putri Nur Gayanti Rabadu, Riani Soleh
soleha atau soleha atau soleha? Siapa ini? Namanya Triani. Bacanya gimana? Ya, bisa. Soleha. 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 Triani tapi ya, panggilannya Triani. Aurel Claudia. Aurel. Iman. Saya membaca Ponoa. Berarti sejauh ini ada satu orang yang saya kasih alfa ya, nanti dia info dulu ke saya dan saya kasih izin. Terus tadi satu orang ya yang belum info si Anissa. Oke, itu saja dari saya adik-adik. Sudah selesai kan jamnya atau belum? Belum ya? Jam 11.40 kan? Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas? Saya ini ya, masukkan ini kalian. Berarti kalau nggak ada fotonya nilainya dikurangi juga. Iya dong. Foto itu penting ya, identitas diri. Ya, jadi nanti ini saya kirim ke kalian. Adik-adik nanti jangan bingung. Nanti ketika kalian buka ini, kan nanti ada link ya. Link di sini. Ini RPS-nya ya. Kalau mau dibaca silakan materinya seperti apa dan lain-lain silakan. Nanti ketika buka ini lagi itu RPS tadi udah. Nah, ini link YouTube saya, nanti rekamannya ada di situ. Terus untuk materinya di sini ya, nanti diklik lagi. Nanti ke sini. Nanti kalian akan dapat materi ya, ada materi 2 sampai 7, ada RPS juga sebenarnya di sini sama lembar jawaban. Nah, lembar jawaban ini baru di download. Gitu, ya. Ini isiannya ditulis bukan tulis tangan ya, tapi diketik. Terus di frame. Jadi saya hanya mengirimkan PPT ini saja, tapi nanti semuanya ada di situ. Kalian habis ini ada mata kuliah lain? Sudah habis kan? Tinggal pulang? Boleh ini ya. Jadi masih ada banyak itu waktu, silakan kerjakan. Jadi nggak ada stigma negatif bagi orang-orang yang ambis. Kalau dicari ambis, bagus. Jadi langsung kerjakan, bebannya 1 hilang. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini sama saya adik-adik. Saya tidak mau kasih banyak materi dulu untuk hari ini, kita seriusnya di pertemuan kedua saja ya. Nah, minta tolong adik-adik, saya sudah kasih link ini, tolong nanti diisi dan tolong nilai saya objektif saja, nggak apa-apa, jujur di situ. Nanti kan kalian bisa nilai apakah mungkin ada saran atau kekurangan dari saya, boleh nanti ditulis di sini komentarnya, biar nanti saya bisa kembali ke teman-teman dalam diisi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih tadi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, kata-kata yang mungkin tidak clear atau tidak benar gitu ya, mohon maafkan. Terima kasih sudah on time. Semoga bisa terjaga semangatnya sampai seterusnya gitu ya, karena perjalanan kalian masih jauh, kalian masih baru di sini semester 1. Semoga betah di rumah baru kalian ya. Kalau ada
jam 10.